Sangat berharap Bukit Tinggi menjadi kota yang maju, kota yang berbudaya dengan tetap memperhatikan adat, falsafah adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Suara Dewan Galita Channel Wartawan Bola Anggota Bukit Tinggi. Pada siang hari ini kita bersama dengan Bapak Iri Amiruddin. Ya. Beliau anggota Komisi 1 DPD Kota Bukit Tinggi, dan beliau juga termasuk wajah baru ya, Pak. Wajah baru di DPD Kota Bukit Tinggi. Nah, mungkin untuk awalnya kita ingin tahu ya. Nah, bagaimana sih mungkin suka dukanya, mungkin kisahnya Iri sampai dilantik ya, atau bisa menempati posisi sebagai anggota DPD-nya. Kita dengar dulu lah kisah dari Iri. Oke, nah, terima kasih Bung Edward. Pertama sekali tentunya terima kasih atas kesempatan kami untuk ikut dalam kegiatan Suara Dewan, podcast Suara Dewan. Tentunya terima kasih juga kepada seluruh kru yang ada di podcast Suara Dewan. Kembali ke pertanyaan dari Bung Edward tadi yang menyatakan bagaimana proses sampai kita di Komisi 1 gitu ya Bung ya? Ya, betul. Baik, mungkin dari awal dapat kami sampaikan juga kepada kita bersama bahwa mungkin kita dari dulunya juga sudah banyak terlibat aktif dengan kegiatan kemasyarakatan. Nah, dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang kita jalani selama ini, rasanya belum maksimal rasanya kita berbuat kalau kita tidak bisa menduduki kursi legislatif. Betul. Artinya akan lebih banyak peluang kita untuk berbuat kepada masyarakat melalui jalur legislatif. Untuk itu kami, Iri Amiruddin, berkecimpung di Partai Demokrat, dan saat ini di kepartaian kami adalah sekretaris DPC Partai Demokrat. Dan di 2019 kami juga sudah mencoba untuk ikut pileg pada saat itu, namun belum digariskan oleh Allah kita untuk duduk pada saat itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 saat pileg 2024 kita dapat amanah dari masyarakat untuk menduduki kursi legislatif yang alhamdulillah kita sudah dilantik pada tanggal 7 Agustus kemarin. Mungkin itu untuk awal Bung Edward. Setelah Iri mengawali perjalanan di DPRD Bukit Tinggi ini, nah bagaimana rasanya setelah terpilih menjadi anggota DPRD, menjadi wakil rakyat? Bagaimana sih rasanya itu jadi awalnya gitu? Memang ini sesuatu hal yang baru, artinya kita tentu saja dituntut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai anggota DPRD, di mana kita adalah merupakan wakil dari masyarakat kita. Tentu saja itu tidak hanya menjadi wakil dari konstituen kita, tetapi tentu saja sekarang kita sudah menyandang amanah sebagai wakil dari seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi. Tentu saja dengan kebersamaan kita di DPRD, kita juga sama-sama belajar, sama-sama mengikuti proses yang berjalan. Tentunya insya Allah kita akan siap mengemban amanah tersebut demi untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi ke depannya. Oke, sedikit kita bersejarah ya. Siap. Sedikit kita mengenang nostalgia lah. Sebenarnya latar belakang ini sendiri apa gitu? Oke. Mungkin masyarakat Bukit Tinggi ingin tahu lah siapa sih Iri Amiruddin itu. Terima kasih Bung Ed. Mungkin diawali dari kegiatan-kegiatan kita yang mungkin juga merupakan panggilan jiwa, mungkin dalam tanda kutip kita katakanlah aktivis kampung. Mulai dari situ kita berkegiatan dari kelurahan, kemudian dalam prosesnya kita berkegiatan di kecamatan, sampai juga ada kita berkegiatan di tingkat kota. Itu lebih umumnya adalah kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kita dari awalnya dipercaya sebagai ketua LPM Kelurahan Larancakiah beberapa kali, kemudian kita juga diamanahkan menjadi ketua LKM Kecamatan dan menjadi ketua KAN Jorong Tigo Baleh sampai saat ini. Dan kemudian tentu saja di tingkat kota kita juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, salah satunya adalah menjadi pengurus di LKM Kota Bukit Tinggi. Dan juga mungkin banyak hal-hal lain yang semuanya adalah berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, sosial kemasyarakatan yang kita jalankan selama ini. Demikian, Bung Edward. Kalau untuk basic karirnya sendiri, bagaimana ya? Pengusaha kah, wirausaha kah, atau bagaimana? Nah, artinya kami lulus dari Fakultas Ekonomi di Universitas Andalas, dan dalam perjalanan hidup sampai saat sekarang kita lebih banyak bergerak di bidang wira swasta. Kita tidak pernah bekerja di pemerintahan, kita tidak pernah bekerja di bidang swasta, di perusahaan, tapi kita selama ini menjadi wira swasta. Nah, ketika sekarang ini dipercaya masyarakat untuk sedikit bergelut di bidang pemerintahan dan birokrasi gitu kan, dengan menjadi anggota legislatif. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi misi ini ke depan gitu kan? Dengan adanya kepercayaan amanah masyarakat ini artinya dengan pengalaman-pengalaman, dengan perjalanan hidup kita yang mungkin lebih banyak kita sumbangkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di dalam organisasi-organisasi masyarakat, yang dimana sebenarnya itu adalah mengelola kehidupan sosial masyarakat. Artinya tentu di situ kita tidak bisa berbicara adanya katakan profit atau segala macamnya. Nah, artinya tentu kedepannya di DPRD kita akan tetap insya Allah istiqamah perjuangkan masyarakat, memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita, di mana tentunya di dalam legislatif ini kita mempunyai sarana dan ruang yang lebih besar lagi untuk berbuat kepada masyarakat. Kalau hanya kita sekadar sebagai ketua organisasi kemasyarakatan, tentunya untuk eksekusi, untuk kegiatan-kegiatan kita akan kesulitan dalam hal ini. Ibaratnya tangan kita tidak sampai, dalam bahasa Minangnya sekarang kita sudah punya panjulua untuk mengeksekusi keinginan-keinginan daripada masyarakat. Itu yang terutama, Bung Edward. Nah, sekarang ini menjadi anggota Komisi 1. Komisi 1 Nah, yang mungkin identik dengan bidang pemerintahan dan juga percaya juga sebagai anggota Banggar. Nah, apa yang ingin lihat gitu kan? Apa yang mungkin ingin capai gitu kan? Dari dipercayanya ini menjadi anggota Komisi 1 dan juga sekaligus menjadi anggota Banggar. Nah, ini kita bicara yang sekarang nih atau secara umum? Secara umum boleh. Secara umum saja. Nggak usah bicara yang khusus-khusus. Ya, baik, Bung Edward. Rasanya tentu saja di dalam kalau kita aktif di Komisi 1, kita selalu berkecimpung dengan bidang hukum dan pemerintahan. Dan mungkin juga menjadi passion kami, ketertarikan bagi kami untuk di bidang hukum ini tersebut. Dan juga di Banggar. Kenapa kita ditempatkan di Banggar? Tentunya sebenarnya ini adalah perintah dari partai melalui DPC Partai Demokrat. Kita ditetapkan di Banggar DPRD Kota Bukit Tinggi. Nah, dalam perjalanan tentu saja kita melihat bahwa sebenarnya sama saja apakah itu Banggar, Bamus, dan Bapemperda, itu sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali, mungkin hanya tupoksi dan tanggung jawab apa-apa yang akan dikerjakan saja yang berbeda. Nah, artinya kami rasa itu sama saja, tetapi mungkin pada saat ini karena kami diamanahkan di Banggar, tentu kita akan memaksimalkan bagaimana pengelolaan penyusunan APBD Kota Bukit Tinggi bersama pemerintah Kota Bukit Tinggi, di mana pada intinya kami sangat menggarisbawahi melalui partai kami bahwa tentu saja APBD ini yang benar-benar menyangkut kepada kehidupan masyarakatnya. Artinya betul-betul mensejahterakan masyarakat itu tujuan kita. Sangat berharap Bukit Tinggi menjadi kota yang maju, kota yang berbudaya dengan tetap memperhatikan adat, falsafah adat basandi sara basandi kitabullah. Jangan kita jadikan
falsafah tersebut penghalang bagi kita untuk maju, tetapi bagaimana kita memanfaatkan falsafah tersebut untuk menjadi kemajuan sebuah kota. Kita ingin menjadi kota wisata yang berlandaskan adat dan agama. Kita ingin menjadi kota perdagangan yang maju, yang tetap dengan berlandaskan adat, berlandaskan agama. Kita selalu menggariskan di falsafah tersebut, adat bahasa Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah. Bagaimana menjadi Bukit Tinggi yang maju nantinya. Artinya yang filosofi itu bisa ditinggalkan ya? Tetap, ya? Itu sudah menjadi falsafah hidup bagi kita di kota Bukit Tinggi. Ya, kita tetap ingin berprinsip itu tetap akan menjadi falsafah selama kota Bukit Tinggi ini ada. Oke. Ya. Baik, ya, terima kasih banyaknya atas kesempatannya, atas perbincangan menarik pada sore hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan atau cita-citanya bisa terakomodir dan bisa terwujudkan hendaknya demi Bukit Tinggi yang lebih baik. Amin, amin. Dan terima kasih banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih, sukses kepada podcast Suara Dewan. Maju terus untuk membawa suara-suara dari masyarakat Kota Bukit Tinggi demi kemajuan Kota Bukit Tinggi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, bisa sekian podcast Suara Dewan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.